Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang aritmatika komputer. Sebelum saya menjelaskan, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fauji dengan nomor NIM 23066012114. Saya berasal dari kelas Informatika 2A, Universitas 11 April. Nah, kira-kira apa itu aritmatika komputer? Aritmatika komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana komputer melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Bagian utama yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi di dalam komputer adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU adalah salah satu komponen inti dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan juga logika. Dengan adanya ALU, komputer dapat menjalankan berbagai tugas komputasi dengan efisiensi dan kecepatan yang tinggi. Komputer sendiri menggunakan sistem biner, berbeda dari sistem desimal yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi memahami bagaimana komputer mempresentasikan dan mengolah bilangan biner itu sangat penting. Next. Representasi bilangan. Komputer menggunakan sistem bilangan biner untuk menyimpan dan memproses bilangan. Sistem bilangan biner menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan juga 1, untuk mewakili bilangan. Setiap digit biner disebut bit. Nilai suatu bilangan biner ditentukan oleh posisi dan nilai setiap bitnya. Sementara itu, sistem bilangan desimal memahami angka sehari-hari. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini menggunakan 10 digit, yaitu antara 0 sampai dengan 9. Next, konversi desimal ke biner. Untuk mengkonversi angka desimal ke biner, kita harus membagi angka desimal dengan angka 2 dan menyimpan sisa hasil dari setiap pembagian sebagai bit-bit angka biner. Nilai konversi adalah urutan sisa hasil dari yang paling akhir. Contoh, kita akan mengkonversikan desimal ke biner. Kita mempunyai angka 25. Nah, 25 dibagi 2 sama dengan 12. Kenapa harus dibagi 2? Karena biner hanya berbasis 2 antara 0 dan juga 1. Jadi, karena itu kita harus membagi menjadi 2. 25 dibagi 2 sama dengan 12, sisa 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Tidak ada sisa atau habis, jadi ditulis 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tidak ada sisa atau habis, jadi ditulisnya juga 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Ada sisa 1, maka ditulis di sini 1. Nah, untuk desimal ke biner, kita urutkan sisa hasil dari yang paling akhir atau dari yang paling bawah. Jadi 11001. Itulah contoh konversi desimal ke biner. Next, operasi aritmatika dasar. Operasi aritmatika dasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penjumlahan, kedua ada pengurangan, ketiga ada perkalian, dan juga keempat ada pembagian. Ini adalah konversi desimal ke biner. Ini adalah contohnya. Next. Yang pertama kita akan membahas penjumlahan. Ini adalah kunci dari penjumlahan. Contoh misalkan kita mempunyai angka 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 sama dengan angka binernya sama dengan 11. 4 angka binernya sama dengan 100. Nah, kira-kira 7 berapa ya? Mari kita hitung bersama-sama. Caranya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Karena ini tidak ada lawannya di sini, jadi turunkan saja di 1. Jadi biner 7 sama dengan 111. Yang kedua ada pengurangan. Ini adalah kunci pengurangan. Contoh misalkan kita mempunyai angka 5 dikurang 2 sama dengan 3.
5 angka binarnya adalah 101 dan 2 angka binarnya adalah 10. Nah, kira-kira 3 berapa ya? Mari kita hitung. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 1 itu tidak bisa, jadi 0 pinjam ke depan 1. Kalau 0 pinjam ke 1 sama dengan 2. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasil angka binar 3 adalah 11. Dan yang ketiga ada perkalian. Ini adalah kunci dari perkalian. Contoh, misalkan kita mempunyai angka 10 kali 5 sama dengan 50. 10 angka binarnya adalah 11, 5 adalah 100. Nah, kira-kira 50 berapa ya angka binarnya? Mari kita hitung. Untuk kalian itu seperti biasa, jadi kali silang 1 dikali 0, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1 sama dengan 1010. 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 000. 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Ketika sudah dikalikan semuanya, lalu kita jumlahkan. 0 ini tidak ada, jadi turun ke bawah 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 2 itu jadi 10. Jadi di sini 0. Terus di sininya 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Maka turunkan 1. Lalu ini terakhir, turunkan saja 1 karena tidak ada barisannya lagi. Jadi binar angka 50 adalah 110010. Dan yang terakhir ada pembagian. Ini adalah kunci pembagian. Misalkan contoh kita mempunyai angka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini adalah angka binar dari 10, ini adalah angka binar dari 2. Nah, kira-kira berapa angka binarnya? 5. Mari kita hitung bersama. 1 dibagi 10 itu tidak bisa, jadi kita ambil 1 di belakangnya. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Lalu dikurang. Nah, 10 dikurang 10 itu sama dengan 0. Karena 0 itu tidak ada artinya kalau di depan, jadi kita tidak tulis, maka yang satu ini turun saja. 1 dibagi 10 itu tidak bisa, maka ditulis dengan 0. Nah, karena tidak bisa, maka yang 0 ini turun ke bawah. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Maka lalu dikurang. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi angka binar 5 adalah 101. Next ada studi kasus. Yang pertama ada konversi bilangan, mengubah bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Contoh, mengubah bilangan desimal ke bilangan biner atau sebaliknya. Yang kedua, perhitungan ilmiah. Melakukan perhitungan ilmiah yang kompleks seperti persamaan diferensial dan integral. Contoh, memprediksi lintasan roket atau memodelkan cuaca. Yang ketiga ada kriptografi. Mengimplementasikan algoritma kriptografi yang menggunakan operasi aritmatika. Contoh, mengamankan data sensitif dengan enkripsi. Yang terakhir adalah grafik komputer. Menghasilkan gambar dan animasi komputer dengan menggunakan operasi aritmatika. Contoh, membuat efek visual dalam film atau video game. Next, ada kesimpulan. Aritmatika komputer merupakan ilmu yang penting dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami cara kerja komputer dan mengembangkan kemampuan matematika dan komputasi. Dengan mempelajari aritmatika komputer, kita dapat membuka peluang untuk mempelajari berbagai bidang dalam ilmu komputer dan teknologi lainnya.
Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.